Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak santri KKC yang soleh-solehah? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, walau di rumah saja. Kali ini, pada pertemuan ini, Ibu ingin sharing tentang tanggung jawab remaja sebagai materi BK. Pada umumnya, tinggi badan kita saat ini sudah hampir mencapai ukuran tinggi badan orang dewasa. Namun terkadang perkembangan fisik kurang diiringi dengan perkembangan perilaku yang sesuai. Tak heran jika apa yang kita lakukan sering mendapat kritik dari orang tua. Para pendidik, khususnya orang tua, kadang mengeluh bahwa kita sudah dianggap dewasa, tetapi belum dapat bertanggung jawab, bahkan untuk hal-hal yang ringan sekalipun. Misalnya untuk bangun pagi, murojaah, menyiapkan sekolah, kita harus dibantu oleh orang tua. Pertumbuhan fisik dan pertambahan usia yang kita alami saat ini sudah seharusnya diikuti dengan perkembangan psikologis dan moral, serta perilaku ke arah yang lebih baik. Seorang remaja seharusnya sudah mampu menampilkan perilaku sosial yang bertanggung jawab. Ia seharusnya sadar dengan segala tindakannya dan juga memiliki kesadaran untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Memang harus diakui, kadang kita begitu malas untuk melakukan rutinitas seperti belajar, bangun tahajud, membantu orang tua, atau mandi. Sekalipun demikian, sebagai remaja yang baik, kita perlu berusaha untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua dan guru, walaupun terkadang hasilnya masih dianggap kurang memuaskan. Usaha yang kita lakukan untuk melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab menunjukkan kalau kita sudah dewasa. Sebenarnya sejauh mana kita sudah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas kita? Sebelum kita berbicara lebih jauh, ada baiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang telah diterimanya dengan tuntas, dengan ikhlas, melalui usaha yang maksimal, serta berani menanggung segala akibatnya. Individu yang bertanggung jawab adalah individu yang dapat memenuhi tugas dan kebutuhan dirinya sendiri, serta dapat memenuhi tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya dengan baik. Sebagai contoh, misalnya Dina, sebut saja Dina ya, selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik, selalu bangun dengan tepat waktu, tahajud dengan tepat waktu, hafalan dengan baik, tidak pernah datang terlambat di kelas, dan selalu memperoleh nilai yang baik. Prestasi Dina tersebut sesuai dengan harapan orang tua dan guru agar ia menjadi siswa teladan di sekolahnya. Dalam Living Value Activities for Children yang ditulis Diane Tillman, beberapa yang dimaksud dengan atau yang menunjukkan dengan tanggung jawab adalah: tanggung jawab berarti melakukan tugas-tugas kita. Orang yang bertanggung jawab melaksanakan semua tugasnya dengan sebaik mungkin. Tanggung jawab berarti menerima apa yang diwajibkan dan melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan kita. Tanggung jawab berarti melaksanakan tugas-tugas kita dengan integritas. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga mewakili potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Orang yang menjalankan tanggung jawab dengan penuh integritas berarti melibatkan segala kemampuan untuk mencapai usaha yang maksimal guna terpenuhinya tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab menimbulkan kepuasan batin pada orang yang melaksanakannya.
karena telah menyumbangkan sesuatu. Misalnya, pengendara motor yang bertanggung jawab selalu berusaha menjaga ketertiban di jalan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Orang yang bertanggung jawab memiliki keyakinan bahwa dirinya memiliki sesuatu yang berharga untuk diberikan kepada orang lain. Orang yang bertanggung jawab tahu bagaimana bersikap adil, mengusahakan agar semua orang yang mendapat bagiannya. Adanya hak-hak menyebabkan adanya tanggung jawab. Tanggung jawab bukan saja merupakan kewajiban, tetapi juga sesuatu yang mengizinkan kita untuk memperoleh apa yang kita harapkan. Misalnya, siswa yang telah mengerjakan tugas berhak mendapatkan feedback nilai dari gurunya. Tanggung jawab global membutuhkan adanya penghargaan atas semua umat manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan terhadap tanggung jawab tidak boleh bertentangan dengan keselamatan dan hak asasi manusia. Tanggung jawab berarti menggunakan seluruh sumber daya kita untuk mengusahakan perubahan yang positif. Adanya tanggung jawab dimaksudkan agar menjadi keteraturan yang memungkinkan tercapainya kondisi yang lebih baik. Anak-anak, ada 5 macam bentuk tanggung jawab yang harus kalian latih dan ada pada diri kalian. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab sebagai anggota keluarga, tanggung jawab sebagai siswa di sekolah, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, dan tanggung jawab sebagai umat beragama. Tanggung jawab terhadap diri sendiri berarti kita melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari untuk kepentingan diri sendiri secara rutin. Jika kita melalaikan tanggung jawab terhadap diri sendiri, bagaimana mungkin kita dapat melaksanakan tanggung jawab terhadap yang lainnya? Sebagai contoh, siswa yang tidak rajin belajar sehingga memiliki nilai rendah tidak mungkin bisa mewakili sekolah untuk mengikuti perlombaan suatu mata pelajaran. Orang yang terbiasa melaksanakan tanggung jawabnya dengan rela, maka tidak ada kesulitan untuk melakukan tanggung jawab lainnya. Sebagai contoh, kalian terbiasa membantu pekerjaan orang tua di rumah, misalnya membersihkan rumah. Ketika ada kerja bakti di sekolah, kalian tidak akan sulit mengerjakannya karena telah terbiasa bekerja. Oleh karena itu, kita sebagai remaja yang akan menjadi orang dewasa harus mulai bertanggung jawab, karena salah satu ciri manusia dewasa adalah bertanggung jawab. Lalu ada tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Setiap keluarga membutuhkan anggotanya untuk melaksanakan tugas dan peran dengan baik agar keteraturan dalam keluarga tetap terjaga. Sebagai contoh, ayah bertugas mencari nafkah untuk biaya hidup keluarga. Ibu mendidik anak dan mengatur keperluan rumah. Anak-anak belajar dengan baik dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Selain sebagai bukti cinta pada keluarga, tugas yang dijalankan dengan ikhlas juga menunjukkan kepedulian pada apa yang dirasakan dibutuhkan oleh anggota keluarga yang lain. Jika kalian melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota keluarga, berarti diri kita ada dorongan untuk meringankan dan memberi kebahagiaan pada semua anggota keluarga. Misalnya ketika kita menggunakan telepon dengan hemat,
maka saat itu kalian telah meringankan beban orang tua dalam membayar rekening telepon. Atau ketika kita menyiapkan keperluan sekolah sendiri, maka saat itu kita sudah membuat orang tua bahagia karena melihat kita menjadi anak yang mandiri. Salah satu penyebab timbulnya masalah antara anak dan orang tua adalah dilalaikannya tanggung jawab, baik pada tugas sebagai anggota keluarga maupun tugas-tugas untuk kepentingan diri sendiri. Pelalaian terhadap tanggung jawab dapat mengakibatkan ketidakteraturan atau munculnya masalah dalam keluarga. Sebagai contoh, jika kalian lalai bangun pagi, misalnya mengakibatkan terlambat datang ke sekolah. Akibatnya kita tidak boleh mengikuti pelajaran sekolah. Atau ada kelalaian lain, misalnya ada tugas sekolah yang tidak dikerjakan, maka akibatnya kalian akan dapat nilai yang tidak baik oleh guru, misalnya seperti itu ya. Banyak remaja yang berpendapat bahwa orang tua adalah orang yang kuno, tidak pengertian, bahkan mungkin menyebalkan, atau dianggap sebagai musuh. Nauzubillah ya. Akan tetapi, akankah kita berpikir bagaimana orang tua dapat memberi kebebasan pada kita kalau tanggung jawab terhadap diri sendiri saja tidak ada? Kita harus bisa membuktikan pada orang tua kalau kita bertanggung jawab, minimal untuk diri sendiri, sehingga orang tua dapat memberi kebebasan yang kita harapkan. Contohnya, orang tua melarang kita keluar rumah atau pergi jauh pada saat malam hari. Larangan orang tua menjadi wajar apabila kita sebagai anaknya memang kurang dapat menjaga dirinya, mudah terpengaruh oleh orang lain, dan tidak bisa memahami arti kebebasan yang diberikan orang tua. Tanggung jawab sebagai siswa di sekolah. Maraknya tawuran pelajar di kota-kota besar merupakan bukti nyata kurangnya tanggung jawab siswa kepada alma maternya. Seorang siswa yang bertanggung jawab akan menunjukkan kecintaannya pada sekolah dengan selalu berusaha disiplin, baik dalam perkataan maupun tingkah lakunya. Kesemuanya ini akan tercermin dari cara berpakaian, cara berhadapan dengan guru, keseriusan dalam mengikuti pelajaran, cara berhubungan dengan teman atau warga sekolah lainnya, serta perilakunya yang jauh dari hal-hal negatif yang membahayakan diri dan lingkungannya. Menjadi siswa yang bertanggung jawab itu menyenangkan dan membanggakan. Kita tentu bangga kepada siswa yang memiliki prestasi dengan nilai akademis, tidak pernah mendapat nilai merah di rapot, tidak mencontek, selalu mengikuti tata tertib sekolah, disiplin selama berada di sekolah. Sopan santun yang terwujud dalam perilaku yang tidak hanya membuatnya menjadi pribadi yang disenangi oleh teman-teman, guru, atau orang tua, tetapi juga membuatnya menjadi populer di lingkungan sekolah. Prestasi dan popularitas yang didapat memunculkan berbagai kesempatan yang dapat mengembangkan potensinya, seperti kesempatan mewakili sekolah dalam suatu lomba. Contoh lain, ketika kita rajin membantu ibu mengerjakan pekerjaan di rumah, orang tua tidak akan melarang kita pergi bermain dengan teman-teman. Dari contoh di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa
pelaksanaan tanggung jawab memberikan keuntungan baik kepada orang yang bersangkutan maupun orang lain. Sekilas, siswa seperti itu terlihat ideal, namun itulah gambaran siswa yang bertanggung jawab secara akademis dan sosial. Tidak sulit untuk mencapainya, dan setiap kita pasti bisa, karena kita hanya perlu menjalankan tanggung jawab kita sebagai siswa. Pelalaian tanggung jawab terhadap sekolah akan membawa dampak negatif terhadap prestasi maupun kehidupan sosial siswa. Siswa yang sering terlambat dalam apapun dapat tertinggal pelajaran, tugas, nilai, dan muncul emosi negatif seperti malu kepada guru, teman, dan orang tua. Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Kalau melihat sekelompok remaja kebut-kebutan atau istilahnya ngetrek, rasanya takut sekali ya. Mereka begitu nekat dan tidak peduli dengan sekelilingnya. Bahkan mereka akan semakin menjadi-jadi bila banyak orang yang menyaksikannya. Apakah tindakan mereka dapat dikatakan tindakan yang bertanggung jawab? Masa remaja memang masa penuh tantangan. Akan tetapi haruskah itu dilalui dengan tanpa rasa tanggung jawab? Kebut-kebutan di jalan akan sangat mengganggu, baik bagi pejalan kaki maupun pengguna jalan raya lainnya. Selain memakakan telinga, sikap brutal para remaja akan seringkali mengakibatkan kecelakaan yang merenggut nyawa pelaku dan pengguna jalan lain. Selain tata tertib di jalan, tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar juga diwujudkan dalam bentuk bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan tetangga, aktif dalam kegiatan sosial, dan ikut dalam menjaga keamanan. Misalnya, bertegur sapa ketika bertemu dengan tetangga, membantu orang yang tertimpa bencana, membuang sampah pada tempatnya, atau melaporkan tamu yang akan menginap di rumah kita. Seluruh bentuk tanggung jawab tersebut bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keamanan dalam masyarakat. Tanggung jawab sebagai umat beragama. Kita patut bersedih karena di negara kita seringkali terdapat tindak korupsi, kriminal, pelecehan seksual, dan bom bunuh diri yang sering terjadi di negara kita. Semua pelaku tindakan tersebut adalah orang yang beragama, karena negara kita mewajibkan setiap warga negara untuk memeluk suatu agama. Namun, mengapa perilaku mereka melanggar nilai-nilai agama? Kurangnya tanggung jawab pemeluk agama terhadap apa yang diajarkan dalam agamanya merupakan salah satu penyebab terciptanya kondisi tersebut. Kurangnya rasa tanggung jawab dapat terlihat dari enggannya pemeluk agama untuk mempelajari agamanya, sehingga tidak mengetahui apa yang diperintahkan dan dilarang oleh agama, atau keengganan mereka untuk melaksanakan perintah dan larangan tersebut. Sebagai contoh, seseorang mengaku beragama tapi tidak mengetahui dan tidak mau belajar tata cara melaksanakan ibadah, atau mengetahui tata cara ibadah tetapi tidak mau melaksanakannya. Oleh karena itu, penanaman dan latihan untuk melaksanakan ajaran agama perlu dilakukan sejak kecil dan berlangsung sepanjang hidup, sehingga tertanam kuat dalam setiap individu. Individu yang memiliki pemahaman dan ketaatan terhadap agama diharapkan memiliki tanggung jawab terhadap diri, keluarga, lingkungan, negara, dan agama. Sebagai contoh, orang yang beragama pasti menentang penjajahan terhadap suatu bangsa.
Keluarga adalah tempat pendidikan yang utama dan pertama yang bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai moral, termasuk nilai agama. Di dalam keluarga, seorang anak pertama kali diperkenalkan dengan sopan santun, beribadah, menghargai orang lain, mencintai orang lain, empati kepada yang lemah, membantu kepada yang lemah, bertoleransi, dan sebagainya. Nilai-nilai dasar ini diharapkan dapat tertanam dalam dirinya dan menjadi pedoman dalam hidup kita sebagai anak ketika kita dewasa. Nilai-nilai ini akan terpancar saat kita bergaul dengan sesama, termasuk dengan orang yang berbeda agama. Sebagai contoh, ketika berteman dengan orang yang berbeda agama, ia sadar bahwa mereka berbeda. Oleh karena itu, ia tidak akan melecehkan keyakinan temannya tersebut. Ia akan menghargai perbedaan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Di samping keluarga, sekolah juga bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan agama terhadap siswanya. Ini tercermin dengan adanya pendidikan agama yang diterapkan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Pemerintah juga ikut bagian dalam mencantumkan pendidikan agama dalam kurikulum sekolah. Pemerintah juga memberi kebebasan pada warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya. Selain itu, kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan di sekolah dan lingkungan dapat menjadi perhatian dari kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekarang bagaimana dengan kita sebagai generasi penerus bangsa? Sekelompok remaja kadang berpikir agama hanya sebagai status atau penopang hidup, sehingga merasa dia tidak perlu menjalankan agamanya. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa ada hal-hal lain yang lebih baik yang dapat dilakukan daripada pergi ke tempat ibadah. Benarkah? Tentu saja kita harus ambil bagian dalam berbagai kegiatan keagamaan. Berbagai kegiatan keagamaan yang positif selalu memberikan manfaat, baik secara fisik maupun psikis, yang bersifat material maupun spiritual bagi yang melakukannya. Nah, anak-anak, demikian materi BK kali ini tentang apa itu tanggung jawab remaja. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa kalian latih ya. Sampai jumpa di materi BK yang akan datang. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa pertanyaannya dijawab dan dikumpulkan via Japri ya.